Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Tetap di dalam pengharapan dan keinginan kita tetap ada dalam keadaan baik. Kalau toh misalnya tidak sedang dalam keadaan baik seperti yang kita mau, kita tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita, bahwa tangan kasih Tuhan itu tetap menyertai kita. Saudara, pagi menyapa dari GKJ Purworejo pagi hari ini hadir, dan mari kita menyediakan waktu kita sejenak untuk kita bisa merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan, dan kita bisa memaknai kehidupan kita seturut dengan apa yang Dia kehendaki. Ibu bapak saudara, kita akan mempersiapkan diri dan kita akan membuka dari kitab Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Anak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang anak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menghayatinya, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, bulan ini adalah bulan Oktober, dan kita memasuki masa di mana kita menghayati akan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita menghayati pagi ini bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara, memandang sesuatu dari sudut pandang yang benar atau dari persepsi yang benar itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau seseorang memandang dengan salah, maka
persepsi salah, reaksi pun juga akan menjadi salah. Dan kalau reaksi yang dihasilkan itu salah, ya kacaulah kehidupan kita. Tetapi memandang dengan benar, kita memiliki persepsi yang benar, reaksi kita benar, maka yang akan kita wujudkan pun sesuatu yang benar. Bahkan mungkin juga akan menjadi hal yang bisa memberkati kehidupan kita. Nah, hari ini kisah bangsa Israel yang sedang ada dalam pengembaraannya, sedikit langkah lagi mereka sampai di tanah Kanaan. Diutus 12 orang pengintai untuk bisa melihat apa yang ada di tanah Kanaan. Lalu mereka berangkat dan mereka sudah melihat kanan kiri apa yang terjadi, apa yang disediakan di tanah baru yang akan mereka diami, yang akan mereka tinggali. Hasil yang mereka bawa, bahwa tanah Kanaan ini menyediakan begitu banyak hasil yang melimpah. Tempat ini menjanjikan kesejahteraan. Tetapi 10 pengintai itu memberikan informasi apa yang mereka lihat. Betul bahwa tanah ini memberikan kesejahteraan. Tetapi kita, bangsa ini nggak mungkin ke sana. Kubu-kubunya besar, benteng-benteng kotanya. Lalu orang-orang yang mendiami tempat ini pun adalah orang-orang yang besar. Mereka menyebut seperti raksasa. Keturunan Enak itu kalau kita mau melihat sekilas itu, kita kenal dengan Goliat yang berperang dengan Daud. Jadi raksasa yang besar. Nah, melihat yang seperti itu tidak mungkin kita akan ke sana. Kita ini kecil. 10 pengintai memberikan laporan bahwa kita tidak mungkin ke sana. 12, ada 10 yang memberikan kabar, kita masih punya Kaleb dan Yosua. Begitu laporan 10 pengintai mengatakan bahwa kita tidak bisa ke sana. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kalau kemudian kita melihat ayat yang selanjutnya, masih dari Bilangan, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb, ia juga melihat tempat yang sama. Tetapi 2 orang ini memberikan sesuatu yang berbeda dari 10 orang pengintai yang lain. Kita bisa kok masuk di sana. Jangan lupa bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan menolong kita dan membawa masuk. Meskipun memang di sana keadaannya tidak baik seperti yang mereka katakan. Orangnya tinggi besar, kita ini kecil. Tapi mereka akan dikalahkan oleh Tuhan. Keyakinan itulah yang kemudian memberikan semangat bagi bangsa ini untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tinggal sebentar. Mosok sih perjalanan yang panjang hanya karena melihat orang-orang yang tinggi besar perawakannya, lalu mereka tidak akan masuk pada
tanah yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kita akan bisa masuk ke sana. Tuhan itu menyertai kita. Satu objek yang sama, tetapi ketika melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan punya persepsi yang berbeda. Dan sekali lagi, kalau persepsi itu salah, maka akan menimbulkan reaksi yang salah. Hasilnya pun ya tidak akan baik. Tapi kalau persepsi itu benar, reaksi yang ditimbulkan benar, akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya untuk kita memiliki sudut pandang yang baik, sudut pandang yang benar, melihat segala sesuatu dari sisi positif kita. Bahwa ada yang tidak baik, itulah kehidupan kita yang penuh dengan warna. Kadang-kadang memang ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang baik, dan ada yang tidak baik. Tapi bagaimana kemudian kita akan melihat ada sesuatu yang baik, yang masih akan tetap bisa kita kerjakan, yang masih akan tetap kita bisa lalui, yang masih akan tetap kita jalani. Bahkan ketika kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai kita, ini loh sisi yang baik, yang tentunya bahwa Allah akan berpihak pada kita ketika kita ada pada sesuatu yang baik. Ini loh sisi yang baik, disinilah Allah yang akan menolong kehidupan kita. Nah, saudara, menghayati perjalanan keluarga di bulan keluarga ini, tema yang diberikan pada tahun ini adalah menumbuhkan karakter positif. Bagaimana kita belajar untuk tumbuh dalam kehidupan dengan melihat sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi perilaku kita, akan menjadi karakter kita, dan nantinya akan menjadi hidup kita. Kita akan belajar mengajak bagian dari keluarga kita untuk bisa bertumbuh pada hal-hal yang baik, menumbuhkan positive thinking dalam segala sesuatu, bahkan untuk kita bisa melihat dari sudut pandang yang benar dalam kehidupan kita. Kita punya persoalan, mungkin kita punya pergumulan, ada hal-hal yang masih kita pertimbangkan, baik tidaknya Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada memelihara kita. Itu yang harus kita pegang. Sehingga setiap perjalanan itu kita akan tetap punya keyakinan bahwa saya bisa. Saya bersama dengan keluarga saya bisa. Mari menumbuhkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari melihat yang baik, karena Tuhan yang menyertai kita akan senantiasa menolong kehidupan kita. Teruslah berjalan, berefleksi diri bersama dengan keluarga. Sesuatu yang baik akan menjadi hasil yang baik, dan Tuhan menyertai kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Amin.